Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, jazakumullah atas kehadiran ibu-ibu para intelektual. Tadi saya dengarkan mulai dari ujung barat, dari berbagai kampus di Aceh sampai dengan ujung timur. Hampir semua provinsi ya sepertinya ada. Semoga dalam 2 jam ke depan Allah mampukan kita untuk memahami salah satu tuntunan syariatnya dan yang lebih penting lagi Allah mampukan kita untuk taat sebagaimana tujuan kita Allah pertemukan dengan Ramadan untuk yang kesekian tahun kalinya dalam rangka membentuk hamba-hamba Allah yang la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah kalau kita baca dalam banyak ayat, ibu-ibu mohon izin saya berbagi ilmu. Bertakwa kepada Allah itu Allah tegaskan secara sharih dalam banyak nas, takutlah kepadaku. Kalaupun nanti ada banyak hal dalam menjalani kehidupan dunia, Allah tegaskan itu dalam banyak ayatnya, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Nanti akan kita lihat kedalamannya dalam banyak hadis yang juga sudah disampaikan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Kita mulai dari pendahuluannya ibu-ibu sekalian. Kalau membaca ayat Al-Baqarah ayat 275 tadi, saya yakin bahkan semua muslim tuh hafal potongan ayatnya terutama. Wa ahlallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan sekaligus Allah mengharamkan riba. Nah, kalau kita baca di dalam hadis, kondisi hari ini sebetulnya juga sudah dikabarkan. Di dalam salah satunya hadis riwayat Imam An-Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Dawud, bahwasanya nanti akan datang pada satu masa ketika tidak ada seorang pun di antara manusia itu yang tidak memakan riba. Jadi pada saat Allah menegaskan riba itu haram, tapi ada satu masa yang Nabi ceritakan di zaman itu nanti, dan itu kita temukan ternyata kita hidup di zaman tersebut. Sebagaimana isi hadis itu. Di zaman itu nanti manusia itu tidak ingin makan riba sebetulnya. Gitu. Tetapi digambarkan pada akhirnya ya semuanya akhirnya ikut kena debu-debu riba itu. Ya. Ikut terlibat dalam aktivitas riba itu. Siapa saja yang berusaha tidak mengambil, tidak membayar, ya, tidak mengeluarkan riba, tapi dia akan tetap terkena debu ribanya. Dalam hadis yang lain, riwayat Ibnu Battah dari Al-Auza'i, Rasulullah juga sudah mengabarkan kepada kita akan datang kepada satu umat ini masa di mana orang itu menghalalkan riba dengan alasan perdagangan. Alasan apapun lah gitu ya. Jadi kita berada pada situasi yang sulit, tapi harus bagaimana nanti. Nah, itu yang akan kita bahas dalam 2 jam ke depan. Slide. Kalau tadi digambarkan dalam hadis seperti itu, sementara di dalam Al-Quran dan ayat ini berlaku ila akhir zaman, potongan ayatnya tadi, kalau diawali dengan la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaiton. Jadi dia itu kalaupun berdiri seperti orang yang kesurupan begitu ya, digambarkan dalam Al-Quran seperti orang kesurupan. Tidak ada orang kesurupan itu berdirinya tegak ya. Jadi berdirinya itu limbung ke sana kemari. Itu gambaran dari orang-orang yang memakan harta riba. Kemudian ditegaskan oleh Allah, waman ada faulaika ashabun nar, dan orang-orang yang memakan riba itu maka mereka itu adalah ashabun nar, yang di bold merah itu ibu-ibu, hum fiha khalidun. Nah, ini yang ya kita memang takut ya kalau membahas riba ini ya. Hum fiha khalidun. Mereka itu khalidun, kekal di dalam neraka.
Artinya, sekalipun yang melakukan itu seorang Muslim, dan kita itu juga mendapatkan maklumat, informasi bahwa Muslim itu mendapatkan ampunan dari Allah, namun untuk riba ini ternyata tidak begitu. Untuk riba ini ketika dilanggar, maka Allah menegaskan dalam Al-Baqarah 275, hum fiha khalidun. Mereka itu, para pelaku riba itu kekal di dalam neraka selama-lamanya. Slide. Artinya kita pahami dulu dari aspek fikih, ya, dari sisi aspek fikihnya, bahwa tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang haramnya riba. Jadi tidak ada perdebatan sama sekali. Tidak sama seperti kalau kita bicara tata cara sholat, mengangkat tangannya, naruh tangannya, apakah di perut, di dada, itu memang ada perbedaan pendapat. Tapi kalau fikih, hukum fikih tentang riba, itu tidak ada perbedaan pendapat. Dan yang kedua, catatan yang kedua, kategori dosanya, riba itu adalah kabair. Riba itu dosa besar. Dosa besar, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah bersabda, menyampaikan kepada kita, jauhilah 7 perkara. Nah, 7 perkara itu adalah apa? Nabi menjawab, syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh zina kepada wanita mukmin yang solih. Nah, salah satu dari 7 perkara itu adalah riba. Jadi riba ini memang bukan apa ya bahasanya, bukan dosa yang sepele, bukan dosa yang sepele. Kalau nas dari aspek larangannya jelas, kemudian ancamannya jelas, bahkan digambarkan itu terang benderang. Namun mengapa kemudian umat Islam itu, ini kan kita bicara umat Islam ya Ibu ya, umat Islam itu kenapa banyak yang mempraktekkan, kenapa banyak yang mengamalkan, bahkan tadi hampir semua orang terlibat dalam muamalah riba ini, aktivitas ekonomi, bahkan tadi sudah muncul pertanyaan di room chat, ya, kalau ngurus jurnal itu akhirnya kena riba juga di dalamnya, dan mungkin yang lain-lain lagi. Artinya yang menjadi pembeda itu adalah tingkat kefahamannya, tingkat kefahaman kita terhadap riba. Maksudnya begini Bu, kalau disebutkan di dalam nas, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Saya yakin ibu-ibu sudah paham. Zina yang dimaksud ya sampai ke taraf jima. Jima. Tidak ada yang mau melakukan hal itu. Berusaha menjauh. Nah, tapi kalau tadi waharromar riba, ribanya itu tantangannya hari ini, kemasannya sudahlah bermacam-macam. Saya yakin orang-orang kapitalis sebagai pemegang peradaban, dia nggak akan menamakan transaksi itu ini adalah transaksi ribawi. Tidak akan dilabeli begitu. Malah kalau bisa, kalau ada yang menyebut riba, dia bantah begitu. Jadi itu tantangannya hari ini. Kemasannya itu, brandingnya itu bukan seperti hitam dan putih ya. Seperti tadi kalau misalkan zina itu kan jima, jelas begitu. Kalau riba ini, nah bentuknya itu bisa jadi nanti tidak dilabeli riba. Misalnya tadi bunga ya. Kalau sistem hari ini, apakah ada perbankan yang mau misalnya ketika dia mengiklankan produknya, ikutilah transaksi kami, transaksi riba, kan tidak mungkin gitu dia melakukan hal itu. Malah tadi kalau misalnya ada yang mengkritik itu akan dia jawab, oh tidak, itu tidak termasuk, atau itu yang boleh, dan berbagai macam yang lain. Nah sehingga insya Allah kita akan dalami apa itu riba, ya, dari nas-nas yang telah disampaikan oleh Rasul kita, supaya kita bisa melihat perkara ini dengan sangat jelas. Slide. Kita mulai dari memahami dari aspek takrif. Takrif tentang riba. Riba itu apa? Dari aspek bahasa, setelah itu nanti dari aspek istilah syar'i. Dari aspek bahasa lughawi, riba itu artinya adalah az-ziyadah. Ar-riba huwa kullu ziyadatin. Riba itu adalah setiap tambahan.
yang diambil bagi orang-orang muta'aqodaini di antara dua orang yang sedang berakad. Fi akdil muawadoti, di dalam akad pertukaran min ghairi muqabil, tanpa ada muqabil, tanpa ada kompensasi. Jadi itu memang ditambahkan, tapi nggak ada kompensasinya. Maksudnya kalau barang yang dibeli satu, ketika ditambahkan nilai uangnya, bukan berarti barangnya jumlahnya bertambah, tidak. Barangnya tetap satu. Tapi yang bertambah itu di antara dua orang yang berakad tadi ditambahkan nilainya, karena bisa jadi disepakati, bisa jadi itu memang yang ditawarkan dari pihak yang melakukan akad yang pertama kali. Jadi itu definisi secara bahasa untuk bisa memahami dengan mudah sebetulnya. Riba itu ziyadah, tambahan. Yang kedua, kita pahami dari aspek istilah. Sejak slide, secara syar'inya riba itu adalah kullu ziyadatin masyrutoh, setiap ziyadah tambahan masyrutoh yang disyaratkan fil akdi, di dalam akad itu. Tetapi di situ tanpa adanya kompensasi yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi tidak ada barang yang ditambah, tidak ada jasa yang ditambah, ya. Tetapi karena ada, biasanya itu karena waktu. Nanti kita lihat dari jenis ribanya. Karena ada faktor waktu, maka ada penambahan. Nah, lebih detailnya nanti kita pahami satu persatu dalam jenis-jenis riba. Nanti ini kita gunakan untuk memahami hari ini, Bu Ibu, semoga Allah berikan kita kekuatan ya. Karena tadi kan digambarkan Rasul itu sangat sulit. Tetapi bukan berarti sulit itu menjadi rukhsah, menjadi alasan. Jadi riba itu nggak sama seperti fikih tentang sholat atau puasa yang sehari ini sedang kita jalani. Itu ada rukhsah dalam surat Al-Baqarah bagi orang yang sakit, safar, ada rukhsah. Tetapi untuk riba itu tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan, tidak ada alasan yang bisa dipakai. Kemudian manusia mengatakan saya tidak bisa menempuh cara lain selain riba ini. Itu tidak ada begitu. Di dalam nas tidak ada muqayyadnya, tidak ada pengikatnya, jadi mutlak berlaku secara umum riba itu hukumnya haram. Nah, jenisnya kita pahami satu persatu sebagai gambaran awal dulu, nanti kita bahas di slide berikutnya. Ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu tambahan ziyadah yang dipersyaratkan masyrutoti muqabilul ajli, sebagai kompensasi dari waktu. Jadi karena ada waktu yang berlalu, maka orang itu menambah nilai uangnya gitu, karena ada waktu yang berlalu. Kalau riba fadl itu di dalam melekatnya itu di dalam baik, di dalam jual beli. Nah, di dalam jual beli itu kemudian ada kelebihan. Nah, kalau di dalam jual beli itu ada kelebihan, maka itu adalah riba. Nah, kemudian ke slide berikutnya kita pahami satu persatu mulai dari riba fadl. Riba fadl tadi sudah kita definisikan dari kitab fikih tadi ya. Tambahan pada akad pertukaran pada barang ribawi. Nah, barang ribawi itu dibatasi memang ibu-ibu. Jadi di dalam hadis itu disebutkan ada 6. Nah, kalau ke-6 barang ini dipertukarkan dan ada selisihnya, ada tambahannya, itu berarti praktek riba. Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, juwawut itu semacam tepung ya, dengan juwawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Kalau ditukar dan ada selisih, itu riba. Misal kalau di zaman Nabi itu ada yang menukar kurma basah dengan kurma kering. Dengan alasan satunya basah, satunya kering, maka yang kering kan berarti lebih banyak timbangannya ya, karena yang basah itu kan ketambahan air tadi. Nah, itu ditegur oleh Nabi. Tidak boleh. Jadi tidak bisa menggunakan alasan, lo itu kan kering ya Nabi, makanya kan timbangannya lebih gitu. Tidak diterima alasan itu. Jadi kalau
kalau barangnya sama, yang 6 ini, maka harus kontan. Nah, kontan itu berarti langsung diserahkan. Kontan itu langsung diserahkan. Jadi tidak boleh ada tenggat waktu. Misalnya saya tukar emas, diambilnya besok ya, atau diantarnya kalau karena hal ini zaman pakai transaksi online ya. Diantarnya itu nanti ada tenggat waktunya, nggak langsung diserahkan. Begitu transaksi nggak langsung diserahkan. Nah, itu berarti ada unsur riba di dalamnya. Nah, slide berikutnya kita lihat ini riba fadl ini berlakunya pada keenam jenis barang tadi, dan larangannya kita bisa baca di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Adzahabu bidzahabi, emas dengan emas dengan emas, wal fiddatu bil fiddati, perak dengan perak, wal biru bil biri, wasyairu bisyairi, watamru bitamri, wal milhu bil milhi, masalan bimithlin. Jadi keenam jenis barang ini kenapa disebut dengan kategori barang ribawi? Maksudnya itu jangan dipraktekkan di situ tidak tunai, dan jangan dipraktekkan ada selisih. Karena kalau dipraktekkan tidak tunai dan ada selisih, maka itu namanya menjalankan praktek riba. Ya, menjalankan praktek riba di dalam keenam jenis barang yang disebutkan dalam hadis ini. Slide berikutnya. Ini detailnya jika ibu-ibu ingin mengkaji, ada di dalam kitab An-Nidhamul Iqtisadi fil Islam, ya, terjemahnya berarti sistem ekonomi Islam, yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabahani, beliau pendiri Hizbut Tahrir ya. Nah, di dalam keenam jenis barang ini tadi, emas dengan emas, kalau ditukar perak dengan perak dan seterusnya ya, kalau terjadi pertukaran maka tidak boleh ada selisihnya. Misalnya alasannya, oh emasnya jenisnya lain. Misal tadi kan Nabi juga sudah menegur tadi antara yang kurma dengan kurma itu ya, tidak boleh ada selisih. Kemudian yang kedua, jadi barangnya kalau 1 gram ya 1 gram gitu, ditukarnya itu. Kalau yang kedua tadi kontan, kontan itu berarti langsung diserahkan, tidak boleh ada penundaan. Begitu diserahkan yang satunya lagi langsung diserahkan, kontan gitu, selesai. Masalan bimithlin tadi ya, langsung selesai. Contoh kalau hari ini, slide, kalau terjadi tukar menukar mata uang, ini mohon maaf ini pakai mata uang gambar yang lama ya. Kalau hari ini kan gambarnya nggak begini ya Bu. Untuk memudahkan ini ya, jadi kalau pakai kursnya 10.000, kalau sekarang kan sudah di atas 10.000 ya Bu ya. Kalau kursnya 10.000 dan mata uangnya itu berbeda, maka itu tidak dipersyaratkan harus sama, kan mata uangnya berbeda. Kenapa ini kok contohnya mata uang? Lah tadi kan di hadisnya nggak ada mata uang. Karena penjelasannya ibu-ibu, ketika tadi disebutkan adzahabu bidzahabi wal fiddatu bil fiddati, coba kembali ke slide yang tadi Mbak. Itu bukan hanya emas yang kita bayangkan seperti hari ini. Kalau hari ini kan yang namanya emas itu perhiasan, lantakan gitu ya. Tapi di dalam sistem peradaban Islam yang diawali dari masa Nabi sampai dengan dilanjutkan Khulafaur Rasyidin, Abbasiyah, Umayyah, Turki Utsmani, itu mata uangnya adalah emas dan perak. Jadi kalau 1 dinar kursnya 4,25 gram emas, itu mata uang. Jadi kalau 1 dinar ditukar ya harus 1 dinar. Tidak boleh 1 dinar ditukar dengan kurang dari 1 dinar. Biasanya nanti ibu-ibu kalau waktu mau lebaran tuh ya, waktu mau lebaran tuh harus difahami, itu tidak boleh berarti kita kalau kemudian menukar dan ada selisih jika mata uangnya sama. Jadi kenapa kok tadi di hadis itu nggak ada uang kertas, ini kok tiba-tiba muncul uang kertas itu ya?
Tadi karena kita bicara tentang mafhumul waqi' tentang mata uang, jadi berlaku hukum yang sama meskipun hari ini mata uangnya kan nggak pakai aturan Islam ya, tapi masih berlaku hukum yang sama. Kalau untuk mata uang berarti dia jatuh sebagaimana hukum az-zahabu bidzahabi tadi, emas dengan emas, wal fiddatu bil fiddati, sama-sama sebagai mata uang. Jadi kalau diibaratkan ini kursnya $1 10.000, maka kalau ditukar $1 10.000 itu halal, boleh ya, karena mata uangnya kan berbeda. Jadi ibaratnya sama menukar antara emas dengan perak gitu. Jadi mata uangnya itu berbeda. Tapi ke slide berikutnya, kalau kemudian transaksinya itu tidak kontan, ya kalau ada selisih kan sudah jelas riba, tidak boleh. Tapi kalau sudah betul $1 itu sama dengan 10.000 rupiah, namun tidak langsung diserahkan. Jadi ngambilnya itu ada jatuh temponya, ada waktunya. Misalnya ini diangsur 2 kali, 5.000 dulu ya, 5.000-nya besok. Itu riba. Jadi terkategori muamalah yang ribawi. Nah, itu gambaran riba fadl. Kemudian ke slide. Yang kedua tadi ada riba nasi'ah. Riba nasi ar-riba an-nasi'atu huwa az-ziyadatu fi muqabilil ajli. Riba nasi'ah itu adalah az-ziyadatu, tambahan, fi muqabilil ajli, di dalam kompensasi waktu. Nah, ini terkenal dengan istilah riba jahiliyah. Riba jahiliyah. Jadi praktek yang biasa sekali dijalankan sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam. Dan kemarin saya tadarus membaca Quran surat An-Nisa. Nanti Ibu-ibu bisa lihat ya. Quran surat An-Nisa ayat 161. Dikatakan di dalam ayat itu yang memang biasa sekali menjalankan riba itu adalah orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Mereka itu menjalankan ekonominya itu dengan sistem riba. Padahal Allah tegaskan di dalam surat An-Nisa itu larangan itu berlaku sebelum Islam datang. Jadi kalau mereka itu pakai syariatnya Nabi Musa saja, itu juga sudah turun larangan riba itu, tapi mereka itu tidak mau mengikuti syariat tersebut. Jadi mau-maunya sendiri. Ya. Nah, sehingga sampai dengan masa Quraisy, riba jahiliyah itu sangat biasa dijalankan. Yaitu dengan cara bagaimana? Orang pinjam, kemudian dia mengambil prosentase tertentu dari pinjaman itu yang harus dia bayarkan kan berarti. Kemudian nanti pokoknya juga tetap dibayar. Jadi itu bukan sedang mengangsur pokok ya. Jadi dia bayar tapi mukobil tanpa adanya kompensasi ya ditambahkan aja gitu. Jika peminjamnya tidak mampu melunasi pada waktunya, nanti diberi tambahan lagi dari pungutan yang sisanya itu. Nah, ini bisa dibaca di dalam buku yang ditulis oleh Said Al-Qahtani. Beliau menuliskan dalam buku riba halaman 16. Jadi, gampang sekali kalau mau memahami praktek riba hari ini, model begini ya banyak sekali. Kalau misalnya di bank ada pinjaman kemudian dikenakan taruhlah bunganya even itu 1% ya, even tuh 0,5%, ya riba juga. Kalau misalnya dia mengambil kredit rumah ya atau kredit mobil atau apapun itu ya, kemudian ada tambahan dari pokoknya, itu riba. Nanti kalau tidak bisa membayar tepat waktu, ditambah lagi. Nanti istilahnya denda, istilahnya apa gitu ya, penalti, bisa macam-macam tuh istilahnya. Dan saya yakin tidak ada satu produsen pun yang menggunakan istilah ini riba ya, gitu ya. Saya kenakan Anda riba 5%, nggak akan. Itu yang membuat akhirnya umat Islam itu jadi, ini riba atau bukan ya? Kadang itu bertanya. Makanya penting kita memahami tadi dalam fikih itu apa yang dimaksud dengan riba tadi. Slide. Kita lihat satu persatu dalilnya
dalam berbagai hadis. Nanti dari berbagai hadis ini akan semakin jelas, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita mulai dari hadis riwayat Imam Baihaqi. Rasulullah itu sudah menyampaikan kepada kita umatnya, jika salah seorang di antara kalian memberi hutang, dan si penghutang itu menawarkan kepadamu makanan, maka kata Nabi, janganlah kamu menerimanya. Karena lagi ada urusan utang piutang tadi itu. Jika penghutang menawarkan tunggangan, ya, ayo ini pinjam kuda saya gitu. Kalau hari berarti Bu, silakan pinjam mobil saya gitu misalnya gitu ya. Janganlah ia menerimanya. Kecuali jika yang demikian itu sudah biasa terjadi di antara keduanya sebelum utang piutang itu. Jadi kalau sebelum mereka ada urusan utang-utangan tadi itu memang udah sering kasih-kasih hadiah, ya kasih makanan, ya berarti kan bukan karena sedang punya utang Anda ngasih sesuatu, gitu. Tapi kalau sebelumnya nggak pernah ngasih apa-apa, begitu punya utang, tiba-tiba gitu ya, misalnya nih Ramadan, datanglah itu makanan takjil berbuka puasa itu dari orang yang sedang punya utang kepada kita. Kalau sebelumnya itu di antara kita tadi tidak terbiasa saling memberi, maka kata Nabi, janganlah kamu menerimanya. Karena itu berarti riba. Kan tadi tambahan di atas pokoknya itu. Misalnya dibahas begini kan, biasalah manusia itu sering. Loh tapi ini saya nggak ada kok, nggak ada hubungannya dengan itu gitu ya. Atau ini kan bagaimana nanti dia ditolak makanannya, kan nanti dia tersinggung gitu. Supaya tidak tersinggung ya jenengan jelaskan dalilnya ibu-ibu ya. Jenengan sampaikan dalilnya supaya tidak tersinggung. Mohon maaf saya barusan mengkaji Islam dan baru tahu kalau ternyata itu dilarang oleh Nabi. Jadi bukan karena saya tidak mau menerima karena apa-apa, tapi karena Nabi melarang, sami'na wa ata'na. Slide berikutnya masih bicara riba nasi'ah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau tadi hadis riwayat Imam Baihaqi. Dari Abu Burdah bin Abi Musa, aku datang ke Madinah bertemu dengan Abdullah bin Salam. Ia berkata, kamu hidup dalam sebuah negeri di mana riba tersebar luas. Karena itu, jika salah seorang berhutang kepadamu dan ia memberikan sekeranjang rumput, atau ia memberikan sekarung gandum, atau ia memberikan jerami, janganlah kamu terima. Karena itu adalah riba. Jadi tadi prinsipnya tadi, Ibu-ibu yang ke definisi tadi ya, kompensasi itu ghairi muqabil tadi ya. Jadi ketika ada tambahan itu nggak ada kompensasinya. Gitu. Kompensasi itu maksudnya apa? Kalau kita transaksi itu kan ibu-ibu bentuknya dua, barang atau jasa. Nah, riba ini ada tambahan. Nah, tambahan itu tadi bentuknya itu bisa uangnya, bisa benda lain, makanan, gandum, atau tunggangan tadi, bahkan rumput itu ya. Itu tapi tidak ada tambahan apa-apa, tidak ada kompensasinya. Jadi tidak ada barang yang bertambah, tidak ada jasa yang bertambah. Nah, ini berarti ada aziyadah, ada tambahan dari apa yang diakotkan. Nah, itulah riba. Itulah riba. Riba itu seperti itu. Dan kalau membahas nas kita nggak bisa gini, Bu. Mohon tidak berpikirnya begini. Ah, kan cuma gitu aja. Masa nggak boleh? Gitu. Jadi tidak boleh kita berpikirnya begitu. Karena Muslim itu justru diujinya Allah itu adalah di ketaatannya. Di ketaatannya kepada Allah. Kenapa diujinya Allah di situ? Karena satu-satunya makhluk yang Allah beri akal hanya manusia. Dan dengan kemampuan akalnya itu, ya kalau bicara AI hari ini tuh, akal tuh jauh melejit melampaui artificial intelligence, itu dia bisa menganalisis, dia bisa mengambil konklusi, dia bisa meribat, mengkaitkan. Nah, kadang-kadang tuh akalnya itu ya merasa lebih tahu gitu. Oh, yang begini aja kok masa nggak boleh? Ya memang disitulah diuji oleh Allah.
ketika Allah melarangnya maka diikuti atau tidak. Ke hadis berikutnya lagi. Masih berbicara tentang tadi ya, kompensasi adanya tambahan tanpa ada kompensasi. Nah, ini gambarnya begini biar ibu-ibu gak terlalu tegang ya dari tadi membahas dalilnya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Beliau menuturkan seorang laki-laki dari kami meminjamkan qard itu hutang ya, meminjamkan ya, qard hutang, meminjamkan harta kepada saudaranya, lalu saudaranya itu memberikan hadiah. Nah, atas fakta ini Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqrada ahadukum qardon." Nah, itu ya kata Nabi. Jika salah seorang ahadukum di antara kalian qardon memberikan pinjaman fa'ahdalahu, kemudian dia itu diberikan hadiah kepadanya ya, atau dia dinaikkan ke atas kendaraannya gitu. Jadi dikasih goncengan gitu ya. Misalkan kalau mobil dikasih tumpangan gitu ya, mobil. Maka janganlah dia menaikinya. Karena itu adalah riba. Ini yang begini saja sudah riba, apalagi yang hari ini, Masya Allah. Yang bentuknya macam-macam ya. Janganlah menerimanya. Kecuali, tadi sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya juga sama ya. Matannya itu, isinya. Kecuali sudah menjadi kebiasaan sebelumnya. Jadi udah biasa barengin gitu, udah biasa ngasih. Nah itu berarti nggak jatuh ke riba. Tapi ini dia ngasihnya tuh berarti ada sesuatu tadi. Kalau sedang punya kordon tadi itu, sedang punya akad hutang. Ke slide selanjutnya. Ini kayaknya slide yang terakhir untuk pembahasan riba nasi'ah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, jika seorang menghutangkan uang kepada orang lain, maka kata Nabi janganlah ia menerima hadiah darinya. Dan masih banyak sekali yang lain ibu-ibu ya. Dari berbagai hadis yang disampaikan Nabi kita itu jelas berarti batasan riba nasi'ah itu adalah ketika kita punya akad hutang, kemudian ada tambahannya dan bentuknya itu tidak selalu tambahannya itu uang, bisa apapun itu, maka Nabi melarang mengambil karena itu adalah riba. Apalagi kalau yang sudah jelas-jelas sejak awal tambahannya itu uang, ya sudah jelas-jelas. Uang yang bukan uang saja tadi itu sudah dijelaskan secara rinci oleh Nabi kita seperti itu. Nah, slide selanjutnya. Dari penjelasan tentang hadis-hadis tentang riba ini, termasuk tadi yang juga sudah kita bahas ya, hadis riwayat Imam Baihaqi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa ar-riba. Setiap bentuk qard, utang yang jarra naf'an, yang berjalan atau diambil darinya naf'an, kemanfaatan, maka dia huanya kembali ke qard tadi itu adalah riba. Transaksinya itu adalah riba. Setelah kita mulai masuk ke ini, saya tuh kalau bahas-bahas begini tuh agak gimana gitu ya Bu ya. Apa ancaman bagi pelaku riba? Ancaman bagi pelaku riba. Kalau tadi disebutkan seperti itu, maka kalau misalnya dilanggar bagaimana? Kalau dilanggar bagaimana? Allah menegaskan, nanti kita akan ulas satu persatu. Dampaknya bukan hanya di akhirat. Dampaknya bahkan sudah diberikan Allah mulai dari di dunia. Sehingga kesimpulannya nanti kesengsaraannya itu di dunia dan di akhirat. Ya. Kalau kita punya panca indera, maka pada saat yang sama kita juga harus mengaktifasi mata hati kita ya. Mata hati kita, kolbu kita. Karena kalau sekedar panca indera saja mungkin orang melihat bencana itu, oh bencana itu adalah gunung meletus, bencana itu adalah banjir, bencana itu tsunami. Atau yang kemarin ya di Bandung ya, angin topan tornado yang pertama di Indonesia ya. Yang pertama terjadi di Indonesia. Masya Allah ya kalau melihat kejadiannya itu, kalau kita mengaktifasi kolbu kita ya, mata hati kita itu, maka kita akan bisa mengkaitkan dengan
berbagai kemaksiatan ini. Salah satunya ini adalah riba. Kita mulai dari nas yang pertama, slide. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu dirham riba yakuluhur rajul, yang itu dimakan oleh seseorang, maka wahua itu ibaratnya adalah lebih berat daripada 36 kali berzina. Sanksinya, ya. Sanksinya. Kalau satu kali berzina dan pezinanya itu pezina yang sudah menikah, maka dia dirajam sampai mati. Di dalam fikih Islam. Kalau dia belum menikah, ghairu muhsan, maka dia dicambuk dengan 100 kali cambukan. Nah, kalau dikatakan tadi satu dirham itu kan nggak banyak ibu-ibu ya. Satu dirham itu kan 2,975 gram perak. Satu dirham itu 2,975 gram perak. Ya mungkin nggak sampai, nggak sampai 20 ribuan ya mungkin kalau hari ini ya. Nggak sampai 20 ribu gitu. Tapi itu kalau sampai termakan oleh seorang muslim, maka ibarat dia itu melakukan lebih dari 36 kali berzina. Itu di hadapan Allah itu begitu, gitu. Makanya kan tadi dikatakan ini kabair. Riba itu dosa besar, bukan perkara yang sepele. Kemudian ke hadis selanjutnya, hadis riwayat Imam At-Tabrani, wa man akala dirham riba, barang siapa yang memakan satu dirham riba, ini ada di dalam kitab beliau ya, Al-Mu'jam Al-Kabir Litabrani. Maka fahuwa dikatakan itu salatu wa salasin. Maka itu adalah seperti dia berzina 33 kali. 33 kali. Dan kalau sampai ada daging yang tumbuh, kan makanan itu ketika dimakan manusia kan menjadi otot ya dan lain-lainnya. Kalau sampai ada daging yang tumbuh, otot yang terbentuk dari makanan hasil riba itu, maka neraka min suhtin nar fannaru aulabi, maka nar itu, nar api neraka itu aulabi, lebih pantas untuknya. Makanya Allah sebutkan tadi hum fiha khalidun dalam Quran surat Al-Baqarah 275. Sehingga kenapa dia dimasukkan ke neraka? Ya karena tidak layak disentuh kecuali hanya oleh api neraka. Daging-daging yang tumbuh dari harta riba pada diri seorang manusia. Larangan Allah itu jangan dipandang hanya untuk muslim ya ibu-ibu ya. Larangan Allah itu berlaku untuk manusia. Mau kafir pun yang menciptakan ya Allah juga kan. Jadi bisa dibayangkan kenapa dunia itu harus diatur dengan Islam ya. Supaya mau yang muslim non-muslim itu bisa terjauh dari keburukan. Ke slide berikutnya, masih membahas tentang ancaman bagi para pelaku riba. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, sekalipun juga ada yang mengatakan hadisnya dhaif, misalnya ada yang membahas juga begitu ya. Tapi dalam masalah fikih, hadis itu sekalipun levelnya dhaif itu juga bisa dipakai. Berbeda nanti kalau dalam masalah akidah. Kalau dalam masalah syariat itu berbeda. Kalau masalah akidah memang hadisnya harus mutawatir. Nah, di dalam hadis yang ketiga ini, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ibnu Saibah dari Abi Dunya, dituturkan oleh Nabi, ar-riba sab'una. Riba itu punya 70 jenis. Jadi macam-macam itu. Padahal kan tadi kita bahas riba fadl, riba nasiah, tapi tampilan akad muamalahnya itu macam-macam itu nanti bentuknya. Apalagi kalau hari ini karena ada perkembangan IT lebih macam-macam lagi. Gitu. Dan dikatakan yang paling ringan aisaruha, yang paling ringan itu adalah ayang kiha ar-rojul ummahu. Yang paling ringan dari dosa riba itu
adalah seperti dosanya seorang anak laki-laki menzinai ibu kandungnya sendiri. Jadi sedemikian buruknya itu gambaran riba di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Kita sudah mendengar mulai dari awal tadi ya dalam banyak nas. Ini pembahasan untuk poin terakhir dari ancaman ya. Setelah ini nanti kita berpindah ke poin berikutnya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang diriwayatkan dari jalur Samurah bin Jundab, Rasulullah SAW menceritakan siksa di yaumul akhir. Siksa di yaumul akhir yang diceritakan oleh Nabi pada saat beliau di Isra, peristiwa Isra Mi'raj. Pada saat aku itu Lailah Usra, pada saat aku, kata Nabi ya, diisrokan, aku melihat rojulan, seorang laki-laki yang dia itu berenang yasbahu finnahar, berenang di sebuah sungai, kemudian wayulak komu al hijarota, kemudian dia itu disuapi dengan batu. Bayangin ibu-ibu, perhatikan satu batu itu nggak masuk-masuk gitu ya, nggak masuk-masuk gitu ke kerongkongannya itu, tapi terus disempeli begitu ya oleh malaikat itu sebagai bentuk siksaan tuh. Coba kalau ibu-ibu disuruh makan satu butir kurma nggak pakai dikunyah gitu ya, satu butir kurma nggak pakai dikunyah, suruh nelen gitu, kemudian langsung sebelum ditelan disempeli lagi, masya Allah itu tersiksanya. Lah ini batu yang dimasukkan itu ke dalam mulutnya, dan itu belum selesai masuk kan nggak bisa masuk gitu. Bagaimana caranya batu masuk ke tenggorokan, kemudian ke kerongkongan deh, kemudian dimasukkan lagi yang berikutnya itu. Jadi luar biasa tersiksanya itu. Dan ketika melihat kejadian itu, beliau menanyakan kepada malaikat Jibril yang mendampingi itu. Kemudian disampaikan itu adalah orang yang memakan harta riba. Dan masih banyak sekali hadis-hadis nas, termasuk tadi dalam ayat Al-Quran ya, yang menjelaskan betapa dahsyatnya ancaman siksaan yang Allah berikan kepada para pelaku riba. Slide. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya itu, yang terkena itu siapa? Gitu. Kalau misalnya korban, Bu, ini korban, Bu, gitu. Jadi orang yang disuruh bayar, itu kan sengsara yang suruh bayar tuh ya. Nah, apakah yang terkena riba itu yang makan saja? Karena tadi kan disebutkan dalam hadis yang disuapi batu kan tadi itu memakan harta riba. Kita lihat jawabannya ibu-ibu ada dalam hadis riwayat Imam Muslim. La'ana Rasulullah SAW, Rasulullah melaknat siapa saja itu. Akalar riba, yang dilaknat itu adalah yang memakan riba itu, kemudian yang memberi makan, berarti maksudnya yang membayar gitu, yang membayar transaksi riba itu juga dilaknat oleh Rasulullah. Kemudian wakatibu, dan katibnya, katib itu penulis transaksinya itu juga dilaknat oleh Rasulullah, dan yang menjadi saksinya, saksi dalam transaksi itu. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi pelaku riba kalau disimpulkan itu ada 4. Yang pertama tentu adalah yang memberikan akad transaksi. Misalnya yang memberikan pinjaman, yang mengambil ribanya, atau yang menjual, yang kemudian yang mengambil ribanya gitu ya. Kemudian baik dia itu nanti kalau hari ini prakteknya itu bisa dalam skala individu, bisa juga dalam skala sebuah institusi. Kalau yang memberi pinjaman dalam skala institusi, kita lihat hari ini perbankan konvensional itu prakteknya ribawi, jelas sekali. Prakteknya adalah praktek ribawi, perbankan konvensional. Kenapa? Karena ada istilah perbankan syariah. Namun nanti kalau kemudian ditanyakan bagaimana hukumnya perbankan syariah, ya nanti harus dijawab satu persatu gitu dari jenis akadnya.
Namun kalau dikatakan yang mana contoh kalau bicara institusi ya, institusi hari ini yang itu mempraktekkan riba. Perbankan, lembaga keuangan itu kan dia mengambil banyak produk ya, mengeluarkan banyak produk, bukan mengambil, mengeluarkan banyak produk, produk-produk perbankan, pinjam meminjam. Nah, di dalam pinjam meminjamnya itu ada pungutan bunga yang dikenakan. Nah, yang menyimpan uangnya pun, savingnya pun itu juga ditawarkan gitu, ditawarkan bunga. Alasannya apa? Loh, nanti kalau nggak ada bunganya itu, bagaimana bank itu bisa hidup? Gitu. Biasanya biasanya begitu ya jawabannya itu. Nah, itu nanti kita akan bahas di slide terakhir ya. Memang bicara persoalan sistemik, sistem ekonomi yang hari ini di bawah kendali bukan Islam, sistem ekonomi dunia itu hari ini di bawah kendali orang-orang yang tidak mau terikat kepada hukum Islam ya, yang kalau dikenal dalam ideologinya itu kapitalisme, sekulerisme, itu riba menjadi tumpuan transaksi, justru begitu. Riba menjadi tumpuan transaksi. Sehingga makanya tidak boleh dibiarkan keadaan ini itu ya. Harus ada upaya untuk melakukan perubahan peradaban. Nah, saya lanjutkan tadi kalau bentuknya tadi institusi contohnya adalah tadi lembaga keuangan konvensional. Apalagi pinjol ya. Kalau hari ini pinjol online tuh. Itu riba semua itu kebanyakan ya Ibu-ibu ya. Ya pinjol-pinjol itu. Pinjaman online segini nanti kembali sekian sudah jelas itu riba. Bahkan kalau bicara skala negara, negara Indonesia dia punya hutang bahkan sudah 7.000 triliun ya hutangnya sekarang itu. Dan setiap tahun dia harus membayar bunga pinjaman utang itu sampai 500 miliar. Itu riba. Jadi mengambil hutang ke World Bank, mengambil hutang ke IMF, mengambil hutang ke Tiongkok, riba semua itu yang diambil. Jadi kalau makanya tadi saya awali dengan saya itu agak takut gitu membahasnya itu ya karena ini berarti kan bicara tentang Masya Allah ini kemaksiatannya udah gede banget gitu ya, besar sekali itu kemaksiatan yang dilakukan ini bahkan dalam skala negara gitu. Meninggalkan apa yang Allah larang padahal tadi ancaman hukumannya itu Masya Allah. Nah termasuk yang ketiga adalah yang mencatat ya, berarti kalau jadi akuntan ya carilah jenis pekerjaan, bukan berarti akuntan itu semua haram begitu ya, tapi akuntan di transaksi ribawi gitu maksudnya ya. Akuntan yang dia itu kerja mencatat transaksi-transaksi ribawi, itu jatuhnya pekerjaannya jadi haram. Tapi kalau misalnya dia melakukan pencatatan dalam sebuah bisnis muamalah yang mengacu kepada syariat ya nggak apa-apa. Jadi bukan di akuntannya, tapi akuntan pencatat dari transaksi ribawi. Itu termasuk yang dilaknat oleh Rasulullah. Atau kalau bicara saksinya, saksinya berarti di atasnya akuntan itu kan ada auditor. Kalau akuntan yang mencatat, hasil laporannya kan diaudit. Nah, auditor posisinya jatuh nanti kena hukum saksi. Karena dia kemudian kan memberikan verifikasi kan hasil dari laporan keuangannya ini sesuai dengan prinsip yang berlaku. Nah, prinsip yang berlakunya itu mengacu kepada transaksi yang haram. Nah, atau contoh lain saksinya di sini ya siapapun yang dia itu ikut mengesahkan itu. Misalnya suami istri, biasanya ya. Kalau suami istri salah satunya berakad, kemudian yang lain menjadi yang ikut menandatangani. Nah, saksinya berarti termasuk di situ yang dilaknat oleh Rasulullah. Kita lanjutkan setelah kita pahami yang 4 ini, pada saat riba itu dilarang kemudian dijalankan gitu. Dilarang oleh Allah kemudian dijalankan. Apa yang akan terjadi? Gitu. Pada saat larangan Allah itu dilanggar, berarti begitu ya. Larangan Allah itu dilanggar. Kalau dulu kaum Nabi Lut itu langsung dihujani batu. Kaum Nabi Samud disambar petir begitu ya. Kaum Nabi Ad macam-macam ya dikasih gempa gitu. Dan masih banyak lagi yang lain. Kaumnya Fir'aun dan masih banyak yang lain. Nah, bagaimana kalau kemudian
riba ini yang dilarang dalam Al-Quran, kan berarti Al-Quran ini seruannya adalah umat manusia sampai ila akhir zaman. Kemudian dilanggar. Maka jawabannya bisa kita lihat dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Imam At-Tabrani. Idza dhahara zina war riba fi qaryah. Jika sudah nampak zina dan riba meluas ya, fi qaryah, dalam satu kota, dalam satu area, maka sebetulnya faqad ahallu, mereka sendiri yang sungguh telah menghalalkan diri mereka itu untuk mendapatkan azab dari Allah. Jadi bukan berarti Allah zalim gitu. Tetapi tadi Allah sudah tegaskan tidak boleh, jangan dilanggar. Kalaupun kemudian dilanggar, lihatlah betapa banyak fasad, kerusakan yang terjadi, kezaliman yang terjadi. Dan dalam skala komunal, kalau tadi kan skala individu yang kita bahas, pelakunya diapakan gitu ya. Dalam skala komunal, maka kata Rasulullah, mereka sendiri yang telah menghalalkan dirinya untuk diadab oleh Allah. Makanya tadi saya singgung ada angin tornado yang nggak pernah terjadi, ada ini, ada itu. Coba dibuka kolbu kita. Ini tuh sebetulnya peringatan dari Allah. Ini azab dari Allah. Padahal nanti azab di yaumul kiamah itu jauh lebih mengerikan daripada yang kita lihat di depan mata kita di dunia. Nah, ke slide yang penutup setelah ini kita berdiskusi bersama. Kalau kalau itu dilakukan bahkan oleh sebuah komunitas. Nah, cuma nanti pasti ibu-ibu bertanya gitu ya. Kalau itu dilakukan sebuah komunitas, maka dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, penjelasan tentang Quran surat Al-Baqarah ya ayat 278 tadi, bahwa ketika dilarang kemudian tetap saja dikerjakan bahkan sampai menjadi sebuah komunitas ya, maka akan diperangi itu oleh negara. Lah tentu kan pertanyaannya begini Bu Ibu, loh negara memerangi berarti negaranya nggak boleh riba dong? Ya jelas gitu. Jadi negara yang memerangi ini bahkan memberikan hukuman, bahkan tadi kalau dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir itu skala ekskalasi hukumannya itu bahkan sampai bisa dihukum mati pelaku riba. Kalau hari ini kan orang ramai itu bicara korupsi hukum mati, koruptor hukum mati gitu ya. Kalau di dalam Islam itu pelaku riba itu bahkan bisa dipenggal kepalanya. Nah, tentu berarti kan negara itu tidak memberlakukan riba. Negara itu melarang riba sebagaimana yang dilarang di dalam Al-Quran. Sehingga barang siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka diberikan sanksi. Nah, kalau skala levelnya individu tadi berhenti, kan diberikan peringatan gitu ya. Tapi kalau tetap membandel gitu, jadi diberikan peringatan, misalnya dia bikin bisnis gitu, bikin bisnis, kemudian ada akad kreditnya misalnya, kemudian sebetulnya kan akad kredit itu nggak apa-apa karena memang beda antara tunai dengan kredit. Tapi kalau dalam akad kredit terus ada kalau Anda sampai lewat waktu saya kenakan denda tambahan sekian. Nah, itu riba itu. Kalau ada pula pebisnis seperti itu, maka bagaimana seorang imam, seorang khalifah dinasehati, berhenti Anda dari transaksi itu. Bagaimana Bu kalau pelakunya itu non-muslim? Karena di dalam negara Islam itu, ya namanya juga negara kan bukan hanya orang Islam penduduknya. Penduduknya juga ada orang Yahudi, Nasrani, ya, ada orang kafir di dalam negara Islam itu. Maka tidak ada alasan, karena ini muamalah dalam kehidupan umum, bukan masalah ibadah. Ya kalau ibadah ya silahkan mau ke gereja, mau kemana silahkan gitu. Tapi kalau muamalah harus ikut syariat Islam. Jadi kebaikan Islam itu bisa kita lihat, maka tetap ditegur. Gitu. Jadi tidak ada alasan orang non Muslim kok, gitu ya. Tidak ada alasan. Nah, namun kalau sampai tidak mau mengindahkan ya, jadi bandel gitu, maka itu bisa dibawa ke persidangan dan level hukumannya bisa sampai yang terberat ya, terberat. Itu nanti tergantung keputusan qadhi, tergantung keputusan hakim di dalam daulah khilafah itu diberi sanksi apa. Kalau sampai tadi secara komunal itu bahkan bisa diperangi oleh
pasukannya negara khilafah Islam. Sehingga dipastikan kalau dalam peradaban Islam itu memang tidak boleh ada praktek riba sama sekali. Nah, demikian ibu-ibu ya panduan tentang nas-nas yang menjelaskan secara detail dan gamblang sekali tadi bahwa riba itu apa, hukumnya apa, jenisnya bagaimana, modelnya bagaimana, dan saya yakin itu sudah bisa ibu-ibu pakai sebagai panduan hari ini ya, untuk memilah dan memilih mana yang riba, mana yang bukan, dengan panduan dalam hadis-hadis tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.